Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Al-ahibba fillah. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus. Al-ahibba fillah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam rangka kegiatan thalabul ilmi yang diinisiasi oleh SMA Al-Mutakin Kota Tasikmalaya, yaitu dalam kegiatan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah pekan lalu sudah sampaikan mengenai akidah, baik secara etimologi maupun terminologi telah disampaikan. Sekarang insya Allah akan disampaikan sebab-sebab penyimpangan akidah. Al-ahibba fillah, sebagai renungan buat kita bahwa pokok ajaran akidah itu adalah bagaimana membentuk keimanan kita, baik secara mental maupun keyakinan harus betul-betul kuat. Dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus, ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-ahibba fillah. Nah, maka dalam kesempatan ini akan saya sampaikan yaitu sebab-sebab penyimpangan akidah. Kemudian sebab-sebab penyimpangan akidah ini tentunya banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan di masyarakat, apalagi sekarang dunia dalam genggaman sudah tidak asing lagi, baik itu orang tua, anak-anak dan sebagainya, dengan adanya gadget, Android dan sebagainya, seolah-olah dunia dalam genggaman kita. Apabila akidah tidak kuat, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan ini. Al-ahibba fillah. Sebab penyimpangan akidah yang pertama adalah dhaful iman, lemahnya iman. Maka bagaimanakah iman kita ini supaya kuat? Iman kita ini supaya betul-betul muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus keimanan kita dengan la ilaha illallah. Lisan kita ungkapkan itu, kemudian ejawantahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar rumah untuk melakukan aktivitas, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan sendirinya kelemahan iman yang ada dalam diri kita akan terus sedikit-sedikit akan naik. Karena apa? Bila kita tidak memperbaharui keimanan kita, maka tadi akan dhaful iman. Orang yang dhaful iman, orang yang lemah imannya, ketika ada hal-hal yang akan menyimpangkan dirinya dari akidah yang benar kepada akidah yang salah, itu akan mudah. Maka penyebabnya adalah dhaful iman. Bagaimana caranya? Teruslah kita cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ahibba fillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Fenomena terjadi sekarang, tren di media, bahwa semuanya adalah yang dikabarkan itu kekacauan, kedoliman, perselisihan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan di dunia barat sana ada tren yang sangat terkenal. Apa itu? Yaitu ada yang disebut bad news is good news, bahwa berita buruk adalah berita baik. Naudzubillah. Kenapa demikian? Karena berita yang seperti itu nice, lezat, gurih, bahkan menguntungkan dan akan mendatangkan profit dalam bisnis. Sementara apa? Bila suatu berita mengandung kebaikan, maka ia dianggap tidak menjual. Innalillahi. Ini prinsip bodoh, prinsip akidah Islam. Nah, maka memang al-ahibba fillah
tidak salah ketika kata Mutiara mengatakan al ilmu nurun wa jahlu dhallamun. Ilmu itu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan, kebodohan itu kegelapan. Maka bodoh terhadap akidah yang benar, maka apa? Yang segala sesuatu yang dilakukan itu seolah-olah apa? Untuk kesenangan dunia semata. Kenapa demikian? Karena memang berfoya-foya, mumpung banyak rizki, itu ini dan sebagainya. Jadi seolah-olah kehidupan itu hanya untuk dunia saja, tidak untuk kepentingan akhirat. Alhamdulillah. Tapi yang mempunyai cerdas akidah tidak akan membuat seperti itu. Menikmati kehidupan dunia adalah fitrah manusia, tapi tetap diimbangi dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, maka tidak akan salah kaprah. Alhamdulillah. Itu penyebab yang kedua. Yang ke satu tadi dhoful iman, yang kedua adalah bodoh terhadap prinsip akidah yang benar. Alhamdulillah. Kemudian sebab penyimpangan akidah yang ketiga adalah ta'assub atau fanatik, yakni ta'assub kepada nenek moyang. Apapun yang didapatkan, apapun yang diterima dari nenek moyangnya, meskipun ia salah, mereka ikuti. Ini terjadi di masyarakat. Ya, sehingga memang pada saat itu ketika orang-orang kafir dikisahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbunallah ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, mereka justru mengatakan tidak. Kenapa? Tetapi kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang mereka. Itu tidak memiliki pemahaman sedikit pun dan juga tidak mendapatkan hidayah. Al-Baqarah 170. Tentunya ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita ta'assub fanatik kepada nenek moyang, akhirnya meskipun dalam keadaan salah kita ikuti. Alhamdulillah. Maka ta'assub itu boleh asal pada tempatnya, yaitu kita fanatik terhadap Islam boleh. Jadi ketika Islam ada yang mengganggu, Islam ada yang mencela dan sebagainya, kita harus membelanya dengan gigih, dengan semangat, supaya apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Al-ahibafillah. Kemudian yang keempat adalah sebab penyimpangan akidah, yaitu taklid buta. Taklid hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Ini berbahaya. Jadi kita ikut-ikutan tanpa ilmu yang benar. Tapi ketika kita minimal kita ittiba, jadi mengikuti, ya, mengikuti. Jadi ada referensi, ada maroji, ada rujukan yang jelas. Jadi tidak asal ikut-ikutan. Ya, jamaah ini ke sini ikut, jamaah ini ikut dan sebagainya, tapi kita harus betul-betul punya pegangan bahwa ya, kita minimal ittiba ataupun mengikuti, ada referensi yang jelas. Alhamdulillah. Kemudian sebab-sebab penyimpangan akidah yang berikutnya adalah gulu, berlebih-lebihan. Ada dalam riwayat dikatakan bahwa la taglu fis sholihin, janganlah kau berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Kemudian apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia, ya, dalam menghormati para wali, orang-orang soleh, mereka menganggapnya melebihi kedudukannya sebagai manusia, sehingga apa? Hal ini benar-benar terjadi, hingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa satu
tokoh yang dikagumi bisa mengetahui perkara gaib, padahal ilmu gaib hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Allah yang mengetahui. Yang kedua, ada juga di antara mereka yang berkeyakinan bahwa wali yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat, melancarkan rezeki, dan bisa juga menolak bala dan musibah. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga juga terjadi di masyarakat karena tadi mengangkat melebihi kedudukan wali dari manusia yang lain, jadilah kubur-kubur wali ramai dikunjungi orang untuk meminta-minta, untuk merengek, berdoa supaya apa? Dengan alasan kami adalah orang kotor sehingga kami membutuhkan perantara, yaitu orang-orang yang soleh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya melarang, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Hadis riwayat Muslim nomor 530. Al-ahibafillah. Kemudian yang terakhir adalah lalai, ya. Sebab-sebab penyimpangan akidah yang terakhir yaitu lalai. Apa yang maksud lalai di sini? Lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Jadi seolah-olah kelalaian ini akhirnya apa yang kita dapat di muka bumi ini hasil keras keringat dirinya sendiri tanpa ada pertolongan ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ini yang menimpa seorang Qarun, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini hanya karena ilmu yang kumiliki. Ini dalam Al-Qasas ayat 78. Padahal apa yang bisa dicapai oleh manusia itu tidaklah seberapa apabila dibandingkan kebesaran alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam firman lain dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Al-ahibafillah, jelaslah tadi apa yang disampaikan mulai dari dhaful iman sampai kepada lalai ini. Sampaikan bahwa ini sebab-sebab penyimpangan akidah kita. Mudah-mudahan ya, ketika 6 perkara ini coba kita perhatikan, coba kita cari tahu, terus perdalam ilmunya, kemudian kita kaji sehingga akan meningkatkan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari penyimpangan akidah. Alhamdulillah, rupanya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita sambung kembali. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.